Luar biasa. Terang sekali ya. Naikin mic dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pertemuan yang kelima ya. Maka artinya satu materi, satu praktek. Satu materi, satu praktek. Berarti sudah kita menyelesaikan satu praktek yang terakhir, yaitu praktek isim ya. Maka kali ini kita akan masuk kepada pembahasan jenis lafaz yang terakhir, yaitu lafaz fi'il ya. Lafaz fi'il. Belum di close, sebentar ya. Oke. Pada lafaz fi'il, nah, kita akan mengenal 3 jenis fi'il ya. Mulai kita mengotak-ngotakin. Kita pakai warna merah saja biar agak segar pada malam hari ini. Nah, jadi ada 3 jenis fi'il yang akan kita ketahui. Kemarin bagaimana cara kita mengenali fi'il? Kita akan mengenali fi'il dengan cara mengetahui ciri-cirinya dan tasrifnya. Oke, dihilangkan dulu ya. Maka inilah ciri-ciri fi'il ya. Nah, yang pertama ada fi'il mudhari', kemudian fi'il amar, dan fi'il madhi. Ingat, pada metode tamyiz kita tidak menjelaskan definisi ya. Karena pada akhirnya kita sendiri yang mendefinisikan apa yang telah kita pelajari ya. Jadi saya nggak perlu mendoktrin antum semua, kawan-kawan sekalian semua untuk percaya bahwa fi'il mudhari itu adalah fi'il untuk pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Nggak perlu saya kasih tahu ya. Jadi nanti antum sendiri yang akan mengetahui. Saya di sini hanya menuntun kita semua, menuntun antum yang belajar, yang mau di-mentoring untuk mengetahui artinya ya. Jadi hanya sebatas itu. Nanti definisi paham sendiri ya. Silahkan mendefinisikan menurut bahasa masing-masing ya, menurut gaya bahasa kampungnya di sana, gaya bahasa yang antum pahami ya, definisi masing-masing. Tapi yang penting maknanya nanti gitu ya. Oke, langsung saja kita ke jenis pertama, fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' itu cirinya adalah berawalan. Bisa dilihat di sini. Ini di sini ciri-cirinya ya, ciri-ciri. Fi'il mudhari' cirinya berawalan. Berawalan maksudnya apa kemarin? Kalau berawalan itu abjad pertamanya ya. Berawalan adalah abjad pertamanya. Kalau diawali lafaz yang mendahulunya. Ingat ya. Kalau berawalan abjad pertamanya. Nah, maka lafaz fi'il mudhari' cirinya adalah abjad pertamanya yang pertama ya atau yu. Kemudian ta atau tu, a atau u, na atau nu ya. Maka inilah jika sebuah lafaz itu abjad pertamanya itu adalah ya, maka kemungkinan dia adalah fi'il mudhari'. Kemudian apabila salah satunya ya dan seterusnya nih, maka dia fi'il mudhari'. Nah, kemudian dia juga bukan hanya berawalan ya. Kalau fi'il mudhari' itu, kita juga melihat bentuk tasrifnya. Nah, ini harus dihafalkan ya. Harus selalu diingat. Bagaimana cara mengingatnya? Cara mengingatnya yaitu dengan menyanyikannya. Maka kali ini saya akan setelkan atau saya akan putarkan ya bahasa jadulnya itu. Maka kita akan playing a song from Tamyiz method course ya, yang mempelajari metode nahwu sharaf.
Langsung saja saya play di sini ya. Sebentar. Karena saya nggak pakai headset ya. Langsung saja nih. Nanti mana? Fi'il mudhari. Babul fi'li. Ciri-ciri fi'il. Fi'il mudhari. Cirinya berawalan. Lagunya. Ciri-ciri mudhari berawalan. Ya yutati ta'unan. Ciri-ciri mudhari berawalan. Ya yutatu ta'unan. Nah, jadi itu ciri-ciri mudhari ya. Ya yutatu auna nu ya. Maka setelah kita mengetahui cirinya, kita juga harus mengetahui tasrifnya ya, karena ini sepaket ya. Kalau kita hanya tahu ciri-cirinya tapi nggak tahu tasrifnya, maka kita akan bingung. Maka tasrif yang pertama yaitu yaf'alu. Kemudian yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, taf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Mudah apa susah ya ngafalin ginian? Mudah ya kalau dinyanyikan. Maka kita ulang lagi lagunya ya, supaya kita lebih gampang mengingatnya. Babul fi'li. Fi'il ciri-ciri. Fi'il mudhari. Cirinya berawalan. Lagunya. Ciri-ciri mudhari berawalan. Ya yutatu ta'unan. Ciri-ciri mudhari berawalan. Ya yutatu ta'unan. Tasrif fi'il mudhari. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu, af'alu, naf'alu. Oke, jadi itu ya. Ciri fi'il mudhari yaitu pertama berawalan, kemudian tasrifnya juga harus dinyanyikan. Oke, singkat saja untuk kali ini karena ini materi disampaikan secara online ya. Maka nanti silahkan diulang-ulangi lagunya supaya antum semua mudah mengingatnya. Langsung ke jenis fi'il yang kedua yaitu fi'il amar. Nah, bisa dilihat di sini cirinya berakhiran. Cirinya berakhiran. Al atau sukun ya. Al, la, lu, li, la, na. Ini ciri-ciri fi'il amar. Cirinya berakhiran. Maka lafaz terakhirnya tuh ada ditambahkan seperti ini. Yang pertama nih, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Kemudian dapat diperhatikan juga di depannya ini ada hamzah yang kasroh ya, tapi nggak selalu hamzahnya kasroh. Tergantung keadaan. Ada yang WA ya. Ada yang WA saya. Besok di rumah Kak Ustadz, saya mau sungkem. Saya pagi besok. Nih Ustadz Firdaus ya. Oke, Ustadz Firdaus masuk YouTube ya. Nggak apa-apa Ustadz. Besok insya Allah saya di rumah siang Ustadz ya. Nanti saya balas WA-nya. Tenang aja. Oke, langsung ya. Ini
kita nyanyikan ya, agak ngeblank saya, mohon maaf ya. Jadi kira-kira gitu, nanti diulang-ulang aja ya. Fi'il amar nomor 3 ya, materi ketiga. Fi'il amar, kita dengarkan lagunya. Babul fi'li, fi'il amar, ciri-ciri amar. Lagunya lalu lilana, 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 ciri-ciri amar. Lalu lilana, ciri-ciri amar. Oke ya. Oke ya. Jadi fi'il amar ciri-cirinya la, lu, li, la, na. Kemudian kita ulangi lagi, langsung kita ke tasrifnya. Babul fi'li, fi'il amar, ciri-ciri amar. Lagunya lalu lilana, 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 ciri-ciri amar. Lalu lilana, ciri-ciri amar. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Luar biasa. Ya, jadi kita harus sering menyanyikan ini ya, ciri-ciri dan tasrifnya. Jadi fi'il amar cirinya berakhiran. Tadi fi'il mudhari' cirinya berawalan. Fi'il amar berakhiran, maka lihat belakangnya. Fi'il mudhari' depannya sama tasrifnya. Kalau fi'il amar belakangnya sama tasrifnya. Mudah kan? Iya, lebih mudah kalau praktek ya. Nanti kita praktekkan setelah kita selesai materi. Pokoknya ngikut aja dulu. Karena harus banyak mengikuti ya, bukan banyak nanya. Kalau metode tamis itu seperti itu. Nanti lama-lama paham sendiri ya. Nggak lama tapi ya. Lama-lama paham tapi nggak lama. Lanjut, fi'il madi, jenis fi'il yang terakhir. Fi'il madi itu apa? Fi'il yang telah lampau, present past tense. Waduh. Repot ya, nanti definisikan sendiri. Pokoknya namanya fi'il madi ya. Udah, kita ketahui dia fi'il madi. Bentuknya seperti ini ya. Cirinya berakhiran. Lalu tanah tatuma, tanah tatuma ya. Tumti tuma tunna, tuna tuna. Tuh, fi'il madi cirinya berakhiran. Gini ya, caranya nanti nyanyi gini. Lalu tanah tatuma, tumti tuma tunna, tuna tuna ya. Nanti kalau dengar echo berarti saya lagi pengen ngedit suaranya itu ya. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi fi'il madi cirinya berakhiran sama seperti fi'il amar, cuma bedanya lihat. Bedanya ada di wazannya. Kalau fi'il amar itu ada hamzahnya ya. Biasanya, tapi nggak selalu ada hamzah. Namun kebanyakan ada hamzahnya. Ini untuk pengetahuan basic
untuk kita mengetahui basicnya fi'il itu seperti apa. Jadi ini untuk batu loncatan ya, bahasanya begitu. Jadi jangan cukupkan kita mengetahui saja ya secara lafziyah. Kita harus lanjutkan ke tingkat-tingkat selanjutnya ya. Tentu saja pakai metode tamyiz supaya nggak bingung ya. Maka setelah kita mengetahui ciri fi'il madhi yang berakhiran, maka kita juga harus mengetahui tasrifnya. Karena sepaket ya. Beda sama isim. Kalau isim kita bisa mengetahuinya dengan ciri-cirinya ya. Tasrifnya mungkin nggak terlalu banyak ya. Kalau fi'il ini wajib kita mengetahui tasrifnya juga. Jadi ini ketika kita mengidentifikasikan fi'il nanti, ini wajib sepaket kita memperhatikannya. Harus lihat cirinya dan tasrifnya. Oke? Paham teman-teman sekalian? Sekarang kita play lagunya fi'il madhi ya. Babul fi'li, fi'il madhi, cirinya berakhiran. Lagunya lalu Tanatatuma lalu tanatatuma tumtitumatun lalu luar biasa ya, Masya Allah, dengan metode yang benar-benar terkonstruksi dengan matang ya. Ini saya sangat mengagumi ya. Secara walaupun saya nggak ngerti teoritisnya ya, tapi menurut pengalaman ya. Jadi kita belajar ke sana, belajar ke sini supaya bisa bahasa Arab itu. Nah, ketemunya di sini. Jadi luar biasa sekali dan nggak lama ya. Itu sangat apa ya? Jika harus bersyukur maka ya udah sangat bersyukur ya. Makanya dengan senang hati saya pribadi ya, dengan senang hati untuk men-share ilmu ini ya. Dengan senang hati. Dan yang belajar pun ya, yang mau belajar dengan saya pun akan sangat saya senang menerimanya ya. Karena ini ilmu akan digunakan sampai kita ke akhirat nanti ya. Bayangkan kemarin ya, di awal-awal saya pernah bilang itu, kita baca Quran dan kita ngerti secara langsung ya, apalagi di dalam sholat itu rasanya luar biasa. Oke ya, sampai di sini pembahasan tentang materi kali ini ya. Jadi kesimpulannya babul fi'li ini adalah fi'il mudhari' jenis yang pertama, fi'il amr jenis kedua, fi'il madhi jenis ketiga. Untuk definisi masing-masing kita tidak mempelajarinya di sini. Karena definisi itu akan kita simpulkan sendiri ketika kita mengetahui artinya. Misal saya tuh udah paham mobil dari kecil ya, maka saya tahu mobil itu adalah benda gitu, sebuah benda. Kemudian definisi benda itu saya ketahui sendiri ya, nggak pernah saya pelajari di sekolah mobil itu apa. Pokoknya mobil itu untuk kita pergi-pergi, kan definisi simpelnya seperti itu ya, alat yang bisa membawa kita dengan lebih cepat daripada berjalan kaki misal.
Nah, itulah definisi yang saya tangkap dari sebuah mobil ya. Nah, mungkin definisi antum juga akan berbeda dengan saya. Ketika antum engineering, seorang mekanik misal, maka mobil itu antum akan mendefinisikan lain lagi gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi definisi kita tidak pelajari di metode tamyiz. Fi'il mudhari itu apa? Nanti kalau saya bilang fi'il mudhari itu apa ya? Umum itu kita fi'il mudhari digunakan untuk pekerjaan yang sedang berlangsung gitu. Bingung nggak? Apa pekerjaan saya berlangsung? Apakah dia seperti apa itu maksudnya gitu. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang mengganggu isi kepala kita, karena itu akan menyulitkan kita dalam pembelajaran ya. Nah, maka di metode tamyiz tidak menggunakan atau tidak membahas definisi. Oke, ada WA lagi ya. Maka dari itu kita akan lebih dimudahkan kalau ngikut aja dulu ya. Oke. Nah, oke, pada akhirnya saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami ilmunya. Terutama pada kali ini kita mempelajari metode tamyiz ya. Metode yang mempelajari cara menerjemahkan Al-Qur'an dan kitab kuning dengan mudah dan tentu saja dengan sangat menyenangkan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.